Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Hilda Hirmaliza Hertin, biasa dipanggil Hilda. Kakak berasal dari Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris Matematika. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas micro teaching yang diampu oleh Bapak Sofyan Mahfudi, MPD. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai learning trajectory untuk materi memahami grafik fungsi kuadrat. Pada grafik fungsi kuadrat, kita sudah mempelajarinya pada kelas 3 SMP pada semester 2. Untuk dapat memahami grafik fungsi kuadrat, ada beberapa hal yang perlu diketahui teman-teman sebelum kita mempelajari grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat adalah fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C, dengan A tidak boleh sama dengan 0. XY anggota dari R. Fungsi kuadrat dapat pula kita tuliskan sebagai Fx. Kita bisa menggantikan Y dengan Fx, sama yang dimana Fx sama dengan AX kuadrat sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C. Bagaimanakah cara menggambar fungsi kuadrat pada bidang kartesius? Nah, di sini adik-adik akan mengetahui bagaimana caranya menggambar grafik fungsi kuadrat pada bidang kartesius. Apa pengaruh nilai A, B, dan C terhadap grafik fungsi kuadrat? Itu akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Sebelum kita mulai ke pembelajarannya, terlebih dahulu adik-adik harus memahami apa tahap awal dalam pembelajaran grafik fungsi kuadrat. Untuk dapat memahami grafik fungsi kuadrat, ada beberapa hal yang perlu adik-adik ketahui. Yang pertama, adik-adik harus memahami fungsi kuadrat yang berbentuk yang seperti tadi kakak jelaskan, yaitu Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah dengan Bx ditambah dengan C. Serta adik-adik juga sudah harus mengetahui fungsi lain pada bentuk. Serta adik-adik juga sudah tahu bahwa grafik fungsi kuadrat ini berbentuk parabola. Kedua, adik-adik sudah mempunyai materi, sudah memahami materi sebelumnya, yaitu SPLDV. SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Mengapa kita harus memahami SPLDV terlebih dahulu? Agar adik-adik dapat mempermudah memahami grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya adik-adik juga harus sudah memahami bagaimana cara menggunakan aplikasi GeoGebra. Aplikasi GeoGebra dapat adik-adik download di Play Store, atau adik-adik juga bisa mengunduh GeoGebra di laptop adik-adik masing-masing. Aplikasi GeoGebra ini juga bisa digunakan pada Android dan iOS. Di sini kakak nanti akan mengajari adik-adik bagaimana cara menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya adik-adik juga sudah paham bagaimana cara menggunakan metode substitusi dan pemfaktoran. Tujuan pembelajaran pada materi memahami grafik fungsi kuadrat ini yaitu adik-adik dapat memahami grafik fungsi kuadrat dengan menentukan nilai optimum dari fungsi kuadrat, serta adik-adik juga dapat membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya ada aktivitas pembelajaran. Untuk mendukung pembelajaran teman-teman dalam memahami grafik fungsi kuadrat, langkah-langkah pembelajaran yang kami rancang adalah sebagai berikut. Pertama, sebelum pelajaran dimulai, adik-adik dituntut untuk mencari informasi serta memahami materi yang akan dibahas pada saat pembelajaran dimulai, yaitu materi tentang grafik fungsi kuadrat. Yang kedua, guru meminta adik-adik untuk memahami cara menggambar grafik fungsi kuadrat pada bidang kartesius dengan fungsi kuadrat yang telah diberikan oleh guru sebelumnya. Yang ketiga,
Adik-adik diminta untuk melengkapi tabel yang telah diberikan oleh guru. Keempat, untuk lebih memahami materi yang diberikan, maka guru meminta adik-adik untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, serta adik-adik juga bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Selanjutnya, adik-adik menentukan grafik fungsi kuadrat tersebut terbuka atau tertutup, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Adik-adik mengerjakan pertanyaan singkat yang telah diberikan oleh guru terhadap tugas matematika di bawah ini yang telah kami berikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tugas matematika. Untuk mendapatkan grafik suatu fungsi kuadrat, adik-adik terlebih dahulu harus mendapatkan beberapa titik koordinat yang dilalui oleh fungsi kuadrat tersebut. Adik-adik dapat mencari titik koordinat tersebut dengan mensubstitusikan beberapa nilai X yang berbeda. Nah, pada tabel ini, adik-adik diminta untuk melengkapi ketiga tabel berikut ini, yang dimana tabel pertama yaitu Y sama dengan X kuadrat, yang dimana X-nya dimulai dari negatif 3 hingga 3. Contohnya untuk grafik yang pertama, grafik tabel, untuk tabel pertama yaitu X kuadrat, Y sama dengan X kuadrat. Adik-adik diminta untuk menentukan nilai dari X kuadrat. Di sini contohnya ada X-nya yaitu negatif 3. Adik-adik langsung memasukkan nilai X-nya. Contohnya seperti pada tabel ini. X negatif 3 kuadrat. Yang rumusnya itu kan Y sama dengan X kuadrat. Jadi adik-adik tinggal memasukkan nilai X-nya. Negatif 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi sehingga untuk tabel pertama, titik untuk X dan Y-nya yaitu negatif 3,9. Negatif X-nya sudah diketahui negatif 3 dan Y-nya sama dengan 9 yang telah ada di contohnya. Yang kedua, tabel Y sama dengan negatif X kuadrat. Untuk contoh pertama juga masih nilai X-nya negatif 3. Jadi adik-adik mencari nilai Y-nya dengan memasukkan negatif 3 kuadrat. Adik-adik tinggal mengalihkan negatif 3 kuadrat itu berapa. Jadi negatif 3 kuadrat sama dengan negatif 9. Sehingga nilai X, Y untuk tabel keduanya titiknya berada pada negatif 3, negatif 9. Untuk tabel yang ketiga, yaitu X-nya masih sama dengan negatif 3, tapi adik-adik diminta untuk mencari nilai Y sama dengan 2X kuadrat. Sehingga adik-adik tinggal memasukkan nilai X-nya negatif 3, 2 dikali negatif 3 kuadrat, sama dengan 18. 2 dikali dengan negatif 3 kuadrat, negatif 3 dikuadratkan, itu menjadi 9. Negatifnya hilang karena negatif kali negatif menjadi positif. Sehingga 2 dikali negatif 3 kuadrat sama dengan 18. Sehingga untuk titik tabel ketiga, titiknya berada pada negatif 3,18. Nah, di sini adik-adik diminta untuk mencari nilai titiknya, nilai semua titik yang ada di tabel ini. Mari kita contohkan lagi untuk tabel pertama, yaitu Y sama dengan X kuadrat, di mana nilai X-nya di sini negatif 2. Nah, di sini negatif 2 dikuadratkan sama dengan
negatif 2 dikali dengan negatif 2, negatif kali negatif positif, jadi negatifnya hilang sehingga tersisa 4. Jadi negatif 2 kuadrat yaitu 4. Sehingga titik untuk yang nomor 2 pada tabel pertama ini, titiknya berada pada negatif 2 4. Terus selanjutnya untuk tabel kedua, nilainya masih sama, X-nya masih negatif 2, adik-adik diminta untuk mencari nilai Y. Nilai Y yang rumusnya itu negatif XY sama dengan negatif X kuadrat, sehingga Y sama dengan negatif X kuadrat sama dengan, kita masukkan nilai X-nya yaitu negatif 2 kuadrat. Aduh, maaf ya tulisannya jelek banget. Semoga dipahami ya adik-adik. Negatif, wait a minute, negatifnya turun, negatif 2 pangkat negatif 2 pangkat 2 jadi 4, sehingga hasilnya titiknya berada pada negatif 2,4. Maaf, negatif 2,4. Sehingga untuk titik tabel kedua, untuk X sama dengan negatif 2, hasilnya di sini negatif 2, negatif 4. Negatif, ini gimana ya? Negatif 2, negatif 4. Nah, selanjutnya untuk tabel ketiga, yaitu kita mencari nilai Y sama dengan 2X kuadrat. Kita masukkan nilai X-nya 2 dikali negatif 2 kuadrat 2 negatif 4, sehingga hasilnya negatif 8. Oh, maaf, ini karena ini negatif jadi ini positif, sehingga hasil untuk yang ketiga ini negatif 2,8. Nah, selanjutnya untuk mengisi tabel selanjutnya, adik-adik diminta untuk mengerjakan seperti pada contoh yang telah tadi kakak ajarkan ya. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya untuk tugas matematika yang kedua, adik-adik diminta untuk menggambarkan ketiga grafik tersebut yang tadi telah kita cari nilainya, yaitu grafik untuk Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan negatif X kuadrat, dan Y sama dengan 2X kuadrat. Adik-adik diminta untuk menggambar grafik ketiga grafik tersebut menggunakan bidang koordinat Kartesius. Tetapi jika adik-adik malas menulis, adik-adik bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Setelah adik-adik sudah mendapatkan grafik dari aplikasi GeoGebra, adik-adik diminta untuk mengamati setiap grafik yang telah adik-adik buat. Nah, selanjutnya di sini adik-adik diharapkan sudah mendownload
aplikasi GeoGebra. Nah, di sini kakak mempunyai 5 aplikasi GeoGebra. Yang pertama untuk aplikasi GeoGebra untuk grafik, di sini untuk kalkulator GeoGebranya, di sini juga untuk GeoGebra untuk 3 dimensi. Yang ini juga untuk 3 dimensi. Nah, untuk membuat grafik ini kita gunakan salah satu ini aja. Kita menggunakan aplikasi GeoGebra yang ini. Adik-adik bisa mendownload GeoGebra pada Play Store ya. Nah, ini untuk tampilan GeoGebra yang sudah kakak buat. Nah, untuk membuat ulang, kita hapus, clear all, discard. Nah, untuk tabel yang pertama yaitu Y sama dengan X kuadrat. Nah, adik-adik tinggal ketik aja Y sama dengan X kuadrat. Jadi tabelnya udah. Adik-adik bisa lihat tabelnya. Yang ini berarti Y sama dengan X kuadrat. Selanjutnya ada Y sama dengan negatif X kuadrat. Nah, berbeda ya gambar grafiknya, yang tadi untuk Y sama dengan X kuadrat dengan yang ini Y sama dengan negatif X kuadrat. Untuk aplikasi GeoGebra ini, untuk tabel pertama kan warnanya biru. Nah, untuk grafik yang kedua warnanya merah. Jadi adik-adik bisa membedakan yang grafik pertama itu Y sama dengan X kuadrat dan ini Y sama dengan negatif X kuadrat. Adik-adik bisa mengamati apakah ini parabola terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Selanjutnya untuk grafik yang ketiga yaitu Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, untuk 2X kuadrat grafiknya sama dengan grafik yang pertama yaitu X kuadrat ya. Sehingga adik-adik bisa membandingkan antara grafik yang pertama, kedua, dan ketiga. Adik-adik bisa mengamati apakah ini parabola yang terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Berikut ini adalah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat. Selanjutnya ada grafik fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat. Berikutnya ada grafik fungsi 2X kuadrat, di mana grafik fungsi ini sama dengan grafik X kuadrat tetapi memiliki perbedaan. Nah, adik-adik di sini dapat mencari di mana letak perbedaannya. Agar adik-adik lebih memahami mengenai materi grafik fungsi kuadrat, berikut kakak telah memberikan latihan soal. Apakah grafik fungsi kuadrat yang telah adik-adik tentukan sebelumnya di GeoGebra, apakah grafik parabola tersebut terbuka ke bawah atau terbuka ke atas? Sehingga hipotesis pembelajarannya pertama adik-adik melengkapi tabel yang telah diberikan oleh guru. Kedua, dari melengkapi tabel sebelumnya, adik-adik mendapatkan titik koordinat grafik fungsi kuadrat. Yang pertama yaitu Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan negatif X kuadrat, dan Y sama dengan 2X kuadrat. Selanjutnya, adik-adik menggambar grafik fungsi kuadrat menggunakan aplikasi GeoGebra. Setelah itu, adik-adik menentukan grafik parabola terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Yang terakhir, adik-adik menjawab pertanyaan cepat yang diberikan oleh guru.